Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang NDFA. Sebelum melanjutkan ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan saya, dan saya sendiri Saya Yusuf Anwar. Saya Muhammad Firdawan. Dan saya Wahyu Aditya. Saya akan menjelaskan pengertian dari NDPA atau non-deterministik otomata bersifat non-deterministik, yang berarti bahwa otomata tersebut dapat berada di beberapa state pada saat yang bersamaan, atau dengan kata lain NPA dapat menebak di state mana dia berikutnya akan berada. NDPA dari satu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar atau transisi berlabel simbol input yang sama. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang NDPA, yaitu tentang kelebihannya. Baik, di sini ada pun kelebihan dari NDPA, yaitu dapat melakukan backpacking. Yang kedua, dapat memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat bersamaan. Yang ketiga, NDPA sering kali lebih ringkas dibandingkan DPA karena tidak harus full definite. Saya akan melanjutkan materi NDFA. Sekarang kita beralih ke studi kasus. Pertama yaitu pendahuluan. Pada materi DBO ini dibahas tentang pengertian DBO, model komputasi DBO, peranan DBO dalam ilmu komputer dan contoh penerapan DBO. Komputer mengikuti sejumlah prosedur sistematis atau algoritma yang dapat diaplikasikan untuk serangkaian input atau string yang menyatakan integer dan menghasilkan jawaban setelah sejumlah hingga langkah. Teori otomata adalah studi tentang peralatan atau mesin komputasi abstrak yang dapat didefinisikan secara matematis. Kemampuan seperti komputer sekarang atau dalam hal yang dihitung, mesin abstrak merupakan model teoritis dan dari perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan dalam teori otomata. Tipe paling sederhana dan dari mesin abstrak adalah finite automata atau finite state machine. Prinsip yang mendasari mesin ini adalah sistem pada setiap saat dalam salah satu dari sejumlah state berhingga dan bergerak di antara state-state tersebut dalam respon sinyal maupun input individual. Teori otomata mempelajari model mesin komputer menggunakan model matematika, namun matematika yang digunakan benar-benar berbeda dibanding matematika klasik dan kalkulus. Model yang digunakan adalah mesin state atau model transisi state. Dalam hierarki kelas-kelas bahasa menurut Chomsky, kelas bahasa yang paling sederhana adalah kelas bahasa reguler atau regular language. Bahasa reguler dapat dengan tepat dideskripsikan dengan menggunakan finite automata atau FA. Lain bahasa yang dapat diterima oleh suatu finite automata adalah bahasa. Melanjutkan tentang rumusan masalah. Satu apa ini DPA, dua apa ini NPA, tiga bagaimana ekuivalensi NPA ke DPA. Yang kecil, tujuan masalah nomor 1 untuk mengetahui tentang DPA, 2 untuk mengetahui tentang NPA, 3 untuk mengetahui
ekuivalensi NTA ke DTA. Baik, saya akan ke pembahasannya. Satu, pengertian DTA. DTA merupakan sebuah fungsi yang harus terdefinisi untuk semua state input yang ada di dalam DTA bersifat deterministis. Saya akan melanjutkan materi dari rumusan masalah, yaitu ekuivalensi NFA ke DFA. Ada banyak bahasa yang apabila digunakan akan membuat NFA lebih mudah dibangun dibandingkan jika dibangun menggunakan DFA. Suatu bahasa yang dibangun menggunakan NFA ternyata tidak lebih powerful dibandingkan dengan ketika menggunakan DFA. Setiap bahasa yang dapat dideskripsikan oleh suatu NFA ternyata dapat pula dideskripsikan oleh satu DFA. Buktinya bahwa DFA dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan. NFA melibatkan suatu konstruksi yang disebut dengan subset construction. Subset construction merupakan prosedur untuk mentransformasikan suatu NFA menjadi DFA. Jumlah set yang dimiliki oleh DFA maupun oleh NFA kurang lebih sama dengan kebanyakan kasus, tetapi berbeda dalam jumlah transisi yang dimiliki oleh keduanya. Pada sebagian kecil kasus, untuk membuat suatu DPA yang mengungkapkan bahasa yang sama dengan satu NFA dengan jumlah step n, bisa jadi dalam kasus terburuk diperlukan 2 step. Hopcroft et al. Menyatakan bahwa salah satu bentuk perluasan dari finite automata adalah finite automata dengan transisi epsilon. NFA yang dimiliki memungkinkan NFA tersebut untuk menerima transisi atau strain kosong. Membahasakan kesimpulan dari materi ini, yaitu dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa NFA merupakan dalam kurung NFA yaitu deterministic finite automata, terdiri dari satu transisi, suatu step pada satu simbol masukan. Yang kedua, NFA yaitu non-deterministic finite automata, terdiri dari lebih dari satu transisi, suatu step dimungkinkan pada simbol masukan yang sama. Yang ketiga yaitu DFA dapat beruntun recognizer atau pengenal lebih cepat dibanding NFA. Namun demikian, DFA berukuran lebih besar dibanding NFA yang di ekuivalen. Hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian.